Oke, Beb. Oke. Kok kamu nggak excited gitu sih? Maksudnya kenapa kamu hari ini Nah. Jadi, hari ini kita pengen bahas tentang pertemanan yang ada khasiatnya. Yaitu berteman sama ginseng. Nah, gue baru mau bilang, ya ada khasiatnya itu kan jahe, kunyit asam, temulawak. Jadi teman-teman kita tuh tumbuh-tumbuhan. Jadi kita genus spesies gitu-gitunya natural ya. Iya. Natural. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, Budi sama ini rame banget pergi bersepuluh, Budi sama bangkoang. Teman-teman, jadi judul tema kali ini adalah Friends with Benefit. Iya. Karena emang Budi suka banget yang suka ada banyak benefit-benefitnya. Oh iya dong. Iya. Maksudnya gini buat hamba uang. Hamba uang. Beb, itu istilah aku hamba uang. No. Jadi kamu gak boleh pakai. Oh. Bolehnya hamba kekayaan. Jadi gini, gue sama ini sempat ngobrol. Jadi gue tuh sempat denger ada orang ngomongin tentang friends with benefit, gitu. Terus ditanya, kok lu jahat sih? Jadi orang berteman dengan keuntungan gitu. Menurut gue, orang memang harus berteman dengan keuntungan. Friends with benefit. Nah, keuntungannya itu maksudnya apa, Beb? Keuntungannya kalau misalnya kayak persepsi kita tuh keuntungan jasmani gitu ya kan, itu juga keuntungan. Misalnya berteman terus kita ditraktir makan. Itu keuntungan jasmani. Friends with benefit kan. You know what I mean sebenarnya. Maksudnya friends with benefit soalnya artinya sendiri kan friends with other activities than just being friends. Masak. Enggak, maksudnya maksudnya apa nggak ngerti maksudnya kegiatan in out. Bersepeda. Enggak, bowling. Enggak, jadi karena main di US tuh ada di US 2 tahun. Kalau di US tuh friends with benefit artinya free sex. Ya, betul. Maksudnya selalu gitu konteksnya? Iya dong, Makanya kan ada judul film yang Friends with Benefits, yang filmnya tentang begituan. Filmnya di mana sih? Ada di Netflix ya? Gila. Enggak ada nggak? Jadi Nggak ada. Nggak ada Netflix ya? Nggak ada. Kalau ada DM Japri aja. Gimana itu film? Iya, jadi teman-teman, menurut gue ya, gue nggak tahu ya. Gue tipe orang yang sangat setuju dengan friends with benefit. Buat konteks gue, artinya begini. Kalau lu berteman sama seseorang, terus lu nggak sama dia, lu berteman lama gitu ya. Terus lu tiap hari kerjanya cuman ngomongin sesuatu yang nggak penting. Cuman ngomongin nggak penting aja, ngegosip, ngomongin nggak penting. Lu nggak lebih maju, temen lu nggak lebih maju. Buat gue sih sayang berteman kayak gitu ya. Jadi makanya gue tuh sangat-sangat meyakini bahwa sangat oke kok friends with benefit gitu. Karena lu berteman emang harus ada keuntungannya. Keuntungannya lu lebih maju, teman bicara lu juga lebih maju. Itu sih, Beb. Oke, nggak salah sih. Tapi maksudnya katanya tuh wajib dan harus gitu ya, Beb. Jadi maksudnya lu mau berteman kalau dia tuh ada keuntungannya atau punya keuntungannya. Karena kan bahkan sebelum jadi temen yang kita tahu ada keuntungannya, kita harus jadi temen dulu dong. Memang, ngobrol dulu gitu betul. Ya bener yang kamu bilang. Jadi gue sih tidak memungkiri bahwa lu pasti bisa berteman sama semua orang. Oke. Makanya gue selalu punya quotes begini, teman-teman. Lu berteman gak boleh pilih-pilih. Tapi kalau lu mau ngabisin waktu sama temen lu mesti pilih. Itu maksud aku friends with benefit. Ketika lu berteman sama semua orang, lu gak boleh pilih-pilih. Siapapun lah. Betul. Mau agamanya, rasnya, apapun ya, lu mesti berteman. Wah, rasis. Aku justru bilang berteman sama siapapun itu gak boleh pilih-pilih, rasnya apapun. Tapi gini, kalau misalnya lu menghabiskan waktu sama temen lu 5 jam misalnya, ya nggak mungkin dong nggak ada benefitnya gitu. Apalagi lu tiap hari gitu ya. Kecuali lu teman lama, teman SMA. Berarti kita mesti punya istilah baru, Beb. Apa? Bukan rasis, bukan seksis. Okay. Tapi kalau untuk ini time sis. Time sis. Time sis. Ya, gitu. time sis benar. Jadi maksudnya kita harus membagi atau melihat gitu ya, investasi waktu. Nggak. Yang kita lakukan. Kalau itu gue setuju banget. Gue nggak tahu menurut Mendy ya. Emang kamu kalau berteman sama orang, ngabisin waktu berjam-jam sama orang, kamu nggak merasa waktunya kebuang apa? Kalau misalnya tiap hari ya, ngomongannya tiap hari itu terus yang diomongin gitu. Iya, kalau itu terus yang diomongin ya bete sih sebenarnya. Iya gak bakal jadi temen akhirnya. Okay. Maksudnya stop jadi temen karena gue bete dulu gitu kan.
Tapi kalau misalnya jadi temen yang memang suka ngobrol aja, tapi dari obrolannya itu mungkin bukan soal saham, bukan soal inovasi, bukan soal Jangan nyindir dong. investasi, bukan soal benefit gitu. Gue no problem sih sebenarnya. Jadi buat aku sih nggak selalu, karena aku emang punya teman-teman yang ya cuma kongko-kongko doang, yang kayak ketemuan yuk gitu. Jadi kita cuma suka misalnya ketemu karena punya kesukaan akan, kalau suka baca ya mending lah ya gitu, bagus gitu suka baca. Ini tapi suka apa? kayak suka bakmi gitu. Jadi kita punya grup bakmi namanya gitu. Karena I jadi see. ketemuan teman-teman cuma buat makan bakmi gitu. Jadi sarapan sebulan sekali ngobrol gitu. Ngobrol bakmi? Bisa salah satunya. Nah, tapi ada juga teman-teman yang misalnya kayak teman-teman kantor, ya kita dipersatukan karena lunch time gitu. Oh iya, Jadi iya, emang iya, iya. gabung bareng cuma karena ya kita ya karena lunch time yang sama, terus ya kumpul aja gitu. Aku harus ganti statementnya. Oke. Ini menarik. Beb, tapi mungkin nggak kalau lunch itu kan memang jam istirahat ya? Kita bisa ngobrol dengan siapa aja. Iya Beb, semua orang tahu kalau lunch itu jam istirahat makan siang. Iya memang. Gak. Tunggu gini. Kalau kamu di jam kantor, mungkin nggak kamu memberikan jam produktif kamu untuk sesuatu yang nggak berguna? Ya enggak lah, nggak Ya, mungkin I see. dong. Tapi maksudku bukan berarti jam makan siang gue juga nggak produktif sih. Karena Iya. bisa pas makan siang juga bisa sambil baca, bisa sambil belajar course atau apapun gitu. Tapi it is possible buat aku sih punya temen yang bahkan nggak ngasih benefit secara langsung gitu. Tapi bisa juga kayak memberikan benefit kayak membuat lo jadi makin tahu bahwa masalah Bakmi itu enak. Kan grup bakmi tadi. Betul. Bakmi ini enak, bakmi ini nggak enak. Bakmi ini nggak enak. Kan benar. itu referensi kan? Itu benefit Benar, juga itu loh. benefit Supaya sebenarnya. lo juga, maksudnya secara dihitung-hitung tuh lo juga dapat profit. Karena Benar. lo bisa tahu yang mana investasi baik ketika lo belanja bakmi, mana yang nggak baik. Lo jadi untung minimal 25.000. Benar. Benefit juga. Jadi lo kalau punya- jadi maksud gue. Enggak, jadi gini, teman-teman kalau misalnya lu nggak punya grup buku nggak apa-apa, selama lu punya grup bakmi, kan benefit Beb Atau sebenarnya. terserah grup sate, grup Boleh. Ayam panggang misalnya. Tapi ada grup yang bagus, Beb gini. Ini aku nggak tahu kamu setuju atau nggak ya. Ini agak outside sih sebenarnya. Sebenarnya gue tadi poinnya belum selesai. Oke, terusin. Jadi maksud gue bisa juga bisa juga kayak poinnya dari teman-teman itu kita belajar kayak bertenggang rasa gitu kan. I see. Belajar memahami, belajar mensyukuri, kayak punya teman-teman yang punya masalah lebih baik daripada kita tuh membuat kita belajar bersyukur loh gitu. Benar, Meskipun benar, nggak langsung benar. kan. Jadi kita kayak aduh kasihan banget problemnya ya. Aduh gue Ternyata bersyukur. gua lebih bersyukur, ya, Iya, ya, gitu ya, kan. ya, Kan ya. itu juga sebenarnya ya Setuju, ada setuju. benefitnya juga Benar. sebenarnya. Mungkin kayaknya seolah-olah Emang dia hamba uang? Gak seolah-olah lagi. Enggak. Gue udah jadi speechless, jadi lupa mau ngomong apa tadi. Gue udah lupa. Oke. Enggak, sebenarnya gini teman-teman. Gue cuma bilang gini. Gue nggak tahu ya, mungkin gue banyak lihat banyak banget orang yang ngabisin waktunya untuk hal-hal yang bener-bener daily life-nya tuh kongko-kongko terus, tau gak? Kan ada ya, lu yang setiap hari itu kongko terus kerjanya. Kalau kongko di weekend atau lu Iya. di lunch atau lu misalnya seminggu 2 kali ngobrol sama teman-teman, Iya. seru-seruan. Buat gue sih nggak apa-apa. Tapi gue sering lihat orang yang daily life-nya tuh kongko-kongko dan menurut gue tuh wasting time banget menurut gue. Makanya gue mungkin ya karena temen gue nih ekstrovert, tapi temen circle satu gue nih dikit. Yang sahabat gue kita tuh yang cuma deket banget maksudnya. iya. Jadi sekalipun gue ekstrovert, gue punya satu sahabat yang gue sering bahas di sini. Memang gue cerita sama dia, gue telepon pasti kita jarang ngobrol, tapi gue bisa telepon. Gue mau telepon nih, gue mau curhat gitu. Jadi gue telepon 4 jam untuk curhat so gitu. sweet. Atau kita zoom tiap minggu, kita ngobrol segala macam. Jadi maksud gue, Gue aja jadi istrinya nggak pernah tuh di call zoom sama dia. kan kita Udah 2 tahun. kan kita WFH Beb. Tapi tetap aja. Kan mau ya sekali-sekali di zoom gitu kan. Beb wifi zoom yuk gitu kan. Itu pernyataan dari hati beneran. Gak penting. Ini menarik. Tapi gue mau ngasih Beb, kalau misalnya kita punya grup yang bukan buku, bukan bakmi. Benar. Kalau yang udah menikah, bikin grup bokep gimana? Nah, artinya gini, kita bisa belajar referensi yang bagus, bisa belajar referensi yang Lu mana yang jangan kayak yang menyesatkan generasi masa depan Indonesia deh.
Kalau gue bilang gini, kalau grup bokep janganlah, sendiri-sendiri aja kayaknya. Kayaknya lebih private deh Beb sebenarnya. Oke, next kita akan bahas mengenai sebenarnya gini juga sih. Mungkin tergantung orang kali ya. Kalau misalnya aku sendiri itu soalnya tipe yang introvert. Jadi tuh aku kalau suka dengerin orang lain tuh I don't mind juga. Kayak suka dengerin, Oh, I see. suka kayak memproses. Mungkin sebenarnya gue kayak salah jurusan kali ya. Maunya masuk psikologi tapi masuk musik Enggak, gitu bukan. kan. Ini gue harus lurusin gini. Atau gue masuk komunikasi tapi jadi musik. Bukan. Gitu. Bukan. Mandy ini begini orangnya. Kalau lu cerita sama dia, lu cerita mungkin dia nggak ngerti, lu cerita teknik mesin misalnya. Dia akan bilang gini, oh ya, ih seru banget ya. Lu jangan buka rahasia di sini dong. Padahal mungkin dia nggak ngerti apa-apa isinya. Tapi dengan tatapan muka berbeda-beda dia bilang gini, oh ya, ih gila. Gila, gue tersinggung banget. Gue tersinggung karena yang pertama dia menganggap gue itu munafik. Yang kedua dia menganggap gue nggak tahu apa-apa tentang teknik mesin. Bukan. Kan bisa aja gue tahu kan. Bukan. Tapi memang Mandy ini, gue harus bilang gini, kalau ketemu Mandy, lu akan seneng banget cerita sama dia. Iya, Mandy benar. memang orangnya sangat suka diceritain orang gitu. Benar, Karena benar. dia suka dengerin. Yang kedua, mukanya sangat excited. Jadi, lu nggak akan tahu dia ngerti apa enggak. Dia dengerin serius apa enggak. Tapi excited mukanya. Jadi gue penipu ulung. Tapi kamu memang pendengar yang baik. Jadi banyak orang cerita sama kamu memang. Benar-benar. Betul kan? Jadi maksudnya I don't mind juga kalau misalnya dia tidak memberi benefit langsung, tapi cuma berteman sama gue karena suka cerita gitu. Mungkin karena gue educator juga ya, jadi Betul. sering juga kayak denger mahasiswa yang curhat, which is kan mungkin kalau secara langsung apa untungnya gue menghabiskan 4 jam misalnya Betul. mahasiswa curhat doang, dia sama pacarnya gimana, sama peliharaan anjingnya gimana gitu kan. Oke. Tapi it means a lot to them dan gue seneng juga dengerinnya karena mungkin gue bisa ngasih solusi gitu. Beb, aku tanya. Ini aku mau tanya. Oke. Pernah nggak temen cerita sama kamu? Hah? Ini orang suka banget cerita sama kamu, Oke. tapi kamu nggak suka. Jadi dia cerita kamu kayak, duh ketemu lagi. Tapi karena dia merasa kamu suka dengan cerita dia, sehingga dia excited ketemu kamu gitu. Aku enggak sih sejujurnya. Jadi kalau awal-awal tuh mungkin karena masih awal-awal excited hehe gitu. Tapi Oke. ada masa dimana gue lama-lama capek. Oke. Karena introvert mungkin ya. Jadi setelah 1 jam 2 jam, ada gue mulai lelah nih. Kok dia belum selesai ngomong ya gitu kan. Jadi baterai udah down. Ya udah deh ya gitu. Jadi mungkin respon gue kurang menyenangkan seperti di awal. I see. Tapi memang ketemu orang itu ya biasa aja. Ketemu Iya. besoknya akan seneng lagi gitu ya. Iya benar. I see. Emang gue dan Mandy agak berbeda. Kan Ya. gue hamba uang. Dia ini kan penuh cinta. Makanya cocok ketika orang hamba uang dengan penuh cinta. Tapi ini konteks kalau didengar buruk sekali loh. Beb. Buruk sekali. Kalau dia tahu gue hamba uang tuh buruk sekali loh. Hidupnya demi uang. Jadi sebenarnya kamu punya temen tuh cuma punya benefit doang ya Beb? Enggak, aku bilang gini. Kalau gue ngabisin waktu sama temen gue, pasti gue prioritasin yang memang kita sharing sesuatu. Ada goalsnya gitu. Entah misalnya gini, sharing, lu ngomongin, misalnya kita punya masalah sama keluarga kita cerita gitu ya. Atau misalnya kita punya problem finansial kita cerita. Atau kita punya goal-goal tertentu kita cerita gitu. Jangan sampai ketika berteman sama teman lu cuma duduk, nongkrong, tadi nih teman gue ini begini, iya nih asik gitu. Gua tuh nggak nyaman dengan ngobrol gitu doang. Jadi kalau cuma datang, lu ngobrol tapi lu nggak tahu kita tuh mau ke arah mana, nah gue nggak suka tuh. Oke. Tapi berasa nggak sih Beb kadang-kadang tuh ya, apalagi aku berasa juga setelah kayak tinggal di US gitu, orang-orang yang sering ngobrol-ngobrol kayak cuma hit you up sesekali atau apa ketemu tiap hari cuma buat ngobrol kongko atau bahkan cuma like doing nothing just being there, terus dia main sama handphone sendiri, gue main handphone sendiri. Oke. Kayak gitu kan ada juga gitu, Ada. dimana kayak berasa nggak sih kayak orang-orang kayak gitu tuh kayak nggak bisa sendiri aja gitu, kayak mungkin dia merasa kesepian sendirian, jadi mereka tuh butuh ditemenin doang sebenarnya. Kayak Enggak, maksud aku itu bener banget. Makanya itu tujuan Pilot Talk ini. Jadi kalian bisa dengerin ini berkali-kali di headset, kalian sambil minum kopi. Jadi kalau kalian lagi kangen butuh temen, taruh kopi, kalian ngopi terus kalian pakai headset. Iya. Kita akan nemenin kalian bisa cerita, kita bisa cerita depan kalian seolah-olah gitu. Bener sih. Kan? Terus Kan itu habis goalnya kita. kalau misal mereka kebanyakan ketawa juga paling dikira orang gila. Tadi pertanyaannya apa? Tapi emang tadi gue belum nanya sih Ya, oke, sebenarnya. oke. Tapi maksudku kayak mungkin gitu ya, if you're that person gitu, mungkin ya ada suatu
kebutuhan manusia yang memang kita butuh orang lain juga, kayak kebutuhan sosial. Kita kan manusia makhluk sosial gitu kan, yang mungkin belum dipenuhi dari orang-orang terdekat gitu. Jadi akhirnya kita nyari itu ke teman-teman yang bukan jauh gitu. Pernah gak sih Beb, kayak lu tiba-tiba di reach out sama temen yang kayaknya udah lama banget, terus abis itu kongko doang, ketemu doang gitu. Kayak mungkin gak sih kayak mereka tuh karena butuh orang aja gitu buat di samping mereka. Aku pernah, dan aku nggak masalah karena kan konteksnya lama nggak ketemu. Oke. Tapi kalau tiap hari kan Beb, gimana ya Beb? Iya, Misalnya kamu tiap hari bener Senin kongko, ketemu kongko yuk ngobrol cerita ngalor ngidul semua gitu. Selasa ketemu yuk ngobrol lagi kan. Ngapain ya? Jadi maksud aku gini konteksnya, gue sih teman-teman, gue nggak masalah sebenarnya ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada goalsnya. Tapi kalau presentasi lu itu sering banget, waktu lu kebuang jadinya gitu. Kalau lu sebulan sekali, seminggu sekali, weekend misalnya sama teman-teman, gue sih sangat fun ya maksudnya. Karena gue pun suka gitu. Mendy kan tahu gue extrovert. Gue suka ketemu teman-teman gue, suka banget. Tapi kalau lu tiap hari hanya ngomonginnya itu terus, ya enggak sih gue. Gitu, tapi maksudnya itu tetap ditemenin kan? Tetap. Oke. Kok kamu jadi diem gitu? Ya gue soalnya nggak tahu ini kan kamu punya topik. Tuh kan, kamu bikin pendengar kita ini seolah-olah ini aku jadi terintimidasi kan begini kan? Udah hamba uang, terus abis itu topiknya nggak di-develop. Iya, buruk emang gagal ini. Topik ini kita masa naik lah. Enggak, tapi maksudnya berarti yang nggak boleh tuh gimana? Apakah cuma sebatas waktu aja gitu atau kayak gimana yang nggak boleh? Kalau menurut aku ya teman-teman, kalau lu misalnya rutinitas itu seminggu, buat aku ya lebih dari sekali misalnya gitu, kongko yang emang nggak jelas judrungannya ya, terus lu rutin gitu seminggu sekali lu kumpul sama teman-teman lu yang kita ngomongin apa sih yang nggak tahu, berlalu aja setiap hari gitu, setiap minggu ngomongin terus, seminggu lu 2 kali 3 kali tapi nggak jelas omongannya. Gue sih mulai nyaranin untuk coba lu pikir lagi deh gitu, apa benar pertemanan lu tuh sehat menurut gue gitu. Gue gue nggak nutup kemungkinan aku lagi ngobrol nggak. Jadi gue nggak nutup kemungkinan bahwa seringkali job-job itu bisa datang dari pertemuan sama orang. Betul. Gue setuju. Nggak cuma job sih, kadang-kadang kayak kalau kita sekarang lagi pandemi banyak nggak sih yang kayak jualan kue gitu. Benar. Terus akhirnya ya kita tawarin ya pasti ke teman kita juga. Setuju. Nah, gitu kan. Tapi pertanyaannya begini, kalau lu tiap hari kongko, lu nggak pernah nyiapin diri lu, kalau lu datang kongko juga nggak bawa apa-apa gitu. Ya benar. Ngerti nggak maksudnya gitu? Jadi lu kongko nih, gue juga suka kadang-kadang ngumpul sama teman-teman sharing, tapi kan di belakangnya gue nyiapin sesuatu gitu ya. Gue nih punya sesuatu yang mau gue bawa misalnya, gue punya sesuatu bawa yang kue gitu bukan. Kan. Jadi gue nih punya sesuatu yang kalau misalnya suatu saat lu ngobrol, gue punya nih produknya gitu loh. Gue nih bisa masuk karena gue udah siap dengan materinya gue. Maksudnya lu mau jualan MLM, asuransi? Kind of. Udah lah itu sebenarnya. Tapi gitu. Jadi kalau misalnya lu rutin banget dan lu nggak dapet apa-apa, gue sih merasa lu pikirin deh gitu. Jangan sampai. Tapi dan again ya Beb, sulit sih sebenarnya. Kalau buat aku pribadi sulit buat punya temen with benefit. Maksudnya gini, sulit punya temen yang misalnya kadar intelektualitasnya sama, kadar kayak kita mau bangun sama-sama itu barengan, kadar kita punya kreativitas yang sama. Maksudnya bukan orang itu lebih bodoh atau temen gue lebih bodoh. Lebih bodoh kan? Kamu dosen merasa bodoh kan? Enggak juga. Ada juga yang kayak kepinteran gitu kan Beb, tapi guanya masih bodoh. Jadi kan enggak klop juga. Jadi kamu gak mau bergaul sama orang pintar maksudnya kan? Maksudnya gitu loh. Soalnya kan kalau punya teman yang mau jalan bareng, itu kan berarti kita di starting point yang sama. Enggak. Dan menuju ke arah yang sama. Atau mungkin enggak beda jauh. Karena kadang-kadang enggak tahu ya, buat gue sih susah gitu nyari temen yang klik gitu loh. Klik banget pada saat kayak iya bener, itu bener banget. Emang harusnya pendidikan di dunia itu seperti kayak gitu. Misalnya gitu, itu tuh jarang, kayak mungkin 1 dari 100 misalnya. Nah ini yang beda. Gua sangat suka bergaul sama temen yang beda pendapat. Jadi kita bisa berantem berdebat dengan seru. Setuju. Sehingga itu ningkatin knowledge lu. Maksud gue justru gue ya pribadi, kalau kumpul di sebuah sistem misalnya sama teman-teman lu, tiap hari obrolannya gini, emang nih kantor nggak menghargai gue nih. Iya nih, kita emang di kantor nggak dihargai, tau nggak sih? Kita gaji kecil dan segala macem, nggak sehat nih. Besok ketemu lagi, iya nih bos gue rese nih. Lu tiap hari ngomong gitu terus ya, otak lu isinya toksik tau nggak? Kalau misalnya lu ketemu sama orang yang ngobrol gini,
kita bikin sesuatu yuk. Terus lu berdebat, nggak bisa, ini nggak bisa maju, enggak ini bisa. Itu jadi nambah knowledge lu maksudnya. Jadi kalau buat aku, semakin lu berbeda, semakin oke. Yang buruk adalah lu gabung di komunitas yang nggak ngomongin apa-apa, negatif doang. Setuju. Nah. Tapi kadang-kadang orang yang kayak gitu tuh jarang, Beb. Kan Gitu loh. Kan yang beda. Makanya banyak. kita itu anugerah bisa bertemu satu sama lain, Beb. Duh. Tapi maksudku nggak tahu ya, maybe for you it's easy, but for me sulit gitu punya orang yang connect kayak gitu tuh bareng-bareng tuh bukan berarti nggak ada ya, ada sih. Tapi mungkin untuk bisa spend time bareng lama gitu, kayaknya jarang deh. Mungkin menurut aku cewek lebih baper kali ya. Misalnya. Thanks, Beb. Misalnya gini. Gue sebagai perwakilan semua wanita dunia, gue bilang thanks, Beb. Emang iya kan? Nggak, maksudnya gini. Misalnya kamu punya temen cewek, yang satu nggak cocok idenya, yang lain biasanya ya udahlah daripada berantem, bener kan? Ya benar. Maksud aku gitu. Jadi mereka Lebih sering cari kali aman lah ya. cari aman, mereka nggak kontrol di depan, makanya mungkin betul. agak beda bahasanya. Kalau aku sama teman-teman, Betul juga. gue konfront gitu, nggak setuju. Kita bisa berdebat seru banget gitu, dan akhirnya kita berteman lagi biasa aja, cowok kan. Oke. Jadi sebenarnya goal pembicaraan ini tuh apa sih? Gue nggak tahu apa sih sebenarnya ujung-ujung kita ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kamu kan ada satu istilah yang kayaknya kamu belum keluarin, Beb, dari tadi. Gue sebenarnya udah mancing kayak, ayo Beb keluarin, kamu tuh pinter sebenarnya. Coba kasih tunjuk ke pendengar kita bahwa kamu pinter. Aku suruh ngeluarin sekarang. Ngeluarin apa maksudnya? Ngeluarin jurus Sun Goku. Jayu, emang Jayu sudah dulu, gue juga bingung. Tunggu. Gue mesti lihat contekannya dulu. Gue mau ngomong apa sih? Kan dia aja harus lihat contekan. Web yang mana ya contekan Yang itu? paling bawah. Udah dikat aja. Yang ini. Jadi gini, ini yang menarik. Iya, gue mau ngomong ini. Lupa mulu karena keseruan dari tadi. Kita tuh boleh friends with benefit. Tapi kita tuh nggak boleh friendship with taking profit. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau lu berteman sama dia, lu cuman manfaatin doang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau lu berteman sama dia, untuk dua-duanya mau sama-sama maju, ya itu harus. Kadang-kadang misalnya orang kan konotasi jelek ya, dibilang gini, But, lu parah lu. Maksud gue lu nyariin orang untuk friends with benefit, ngambil keuntungan. Parah. Enggak, gue justru mau berteman dengan ada keuntungan. Jadi lu berdua sama-sama maju, lu berdua sama-sama develop satu sama lain gitu. Betul. Lu berdua sama-sama bertarung ide untuk lebih baik. Betul. Tapi kalau lu berteman sama dia cuma untuk gue pengen ngambil duit dia doang nih, karena dia lumayan bego nih bisa invest tempat gue. Itu yang salah menurut aku. Ya benar, itu bukan temen sih itu sebenarnya. Iya. Itu cuma benalu namanya. Kamu setuju berarti kan? Setuju. Friends with benefit tuh sebenarnya oke kan? Oke. Tapi not the rule. Nggak selalu. Karena ada juga yang enggak. Jadi quotes kita adalah friends with benefit but never do friendship with taking profit. Luar biasa. Itu Makin betul. pinter ya lu ya bahasa Ini Inggrisnya. grammarnya bener tadi. Bener. Jadi buat teman-teman yang ngeklik kita punya episode dan berharap kita ngomongin tentang friends with benefits dalam arti yang sesungguhnya, Itu benar. Sorry banget karena kita nggak ngomongin itu, tapi kita ngomongin friends with kita ngomongin friends with benefits dalam artian keuntungan-keuntungan yang baik. Bukan maksudnya with benefits yang having sex gitu, Beb. Mungkin ini clickbait banget, tapi ya kami berharap Anda tetap mendengarkan kami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tunggu, tapi aku merasa ya waktu aku berteman sama kamu semakin lama, pasti tujuannya friends with benefit karena menikah tuh have sex kan? Bye. Friends with benefit. Jadi buat teman-teman yang masih mau curhat-curhat sama kita, Yes. kalian bisa DM kita ke pilotalk.podcast atau bisa email kita ke pilotalkpodcast.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja episode kita. Sampai ketemu minggu depan. See ya.